Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita memuji, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah karena Allah Ta'ala memberi kesempatan kita hidup dan juga kita mendapatkan juga hidayah, yaitu berupa bisa melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Inilah puncaknya kenikmatan. Puncaknya kenikmatan adalah ibadah kepada Allah, karena orang beribadah untuk dirinya sendiri. Menuntut ilmu melebihi daripada keutamaannya menuntut harta, karena kita mencari harta bisa diwakilkan, bisa hutang yang lainnya. Tetapi al-ilmu bit-ta'allum, menuntut ilmu din wajib dipelajari sendiri. Yang tidak menuntut dia tidak tahu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu, karena beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin, dan tidak ada pensiunnya kita menuntut ilmu kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Dengan dasar hadis, idza matal insanu inqata amaluhu, kalau sudah mati orang itu terputus amalnya. Pembahasan kita pada malam ini insyaallah membahas keutamaan bulan Hijriah. Bulan Hijriah Allah Ta'ala memilih beberapa pilihan. Dipilihnya bulan-bulan tertentu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Di antara yang akan kita hadapi yaitu bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini banyak ibadah-ibadah. Dia bukan hanya yaitu haji saja, tetapi ada ibadah yang berupa kurban, berupa udhiyah. Sekarang yaitu tanggal 11 Dzulqa'dah. Dan insyaallah masih ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu tentang kurban atau udhiyah ini, karena amal tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dasar ilmu. Setelah berilmu kemudian kita baru beramal. Mana al-udhiyah dari kata duha, yang disembelih pada waktu pagi. Itu menurut asalnya setelah orang itu yaitu salat Id, salat Idul Adha. Dan yang dimaksudkan udhiyah di sini adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamal adha, binatang ternak yang disembelih pada hari yaitu Adha. Pada hari Adha adalah tanggal 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum tenggelam matahari. Ada 4 hari. Dan ini menunjukkan ibadah ada ketentuan waktu. Termasuk kita sholat ada ketentuan waktunya. Jika diamalkan selain waktunya Allah Ta'ala tidak menerima. Termasuk udhiyah adalah yaitu disyariatkan setelah orang itu sholat Id sampai 3 hari sebelum yaitu tenggelamnya matahari ayyamut tasyrik tanggal 13. Dan udhiyah ini merupakan masru'atun fi kitabillah
wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan menurut Al-Qur'an. Dalilnya dari Al-Qur'an dan juga menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari ayat Al-Qur'an banyak sekali, di antaranya surat Al-Kautsar. Maka Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Al-Kautsar ayat nomor 2. Fashalli, maka salatlah kamu wahai Nabi, li rabbika, karena Allah, bukan karena manusia tapi karena Allah. Wanhar, dan menyembelih. Wanhar maknanya menyembelih. Kalau wanhar itu namanya unta. Kalau adzabhu itu namanya kambing atau sapi. Karena menyembelih unta, untanya berdiri, dipegang kakinya sebelah kiri depan, disabet dengan pisau. Itu cara menyembelihnya unta dengan berdiri. Tapi menyembelih yang lainnya binatang ternak seperti kambing, sapi, maka dengan direbahkan. Yang kedua dalilnya yaitu dari surat Al-An'am 162 sampai 163. Maka Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, berkatalah wahai Nabi, disuruh Nabi dulu karena beliau menjadi panutan. Inna sholati, sesungguhnya salatku, salat kita semuanya ini. Wa nusuki, nusuk adalah kurban, adzabhu, dan kurbanku. Pertama tadi, fasholli li rabbika wanhar, salat digandeng dengan kurban. Di sini kul inna sholati wa nusuki, katakanlah sungguhnya salatku dan penyembelianku, wa mahyaya, dan hidupku ini, wa mamati, dan persiapan matiku ini, lillahi rabbil alamin, harus beribadah kepada Allah. Lillah maknanya karena Allah, maknanya kita hendaknya beribadah kepada Allah. Karena ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah. Dan kita diperintah ibadah ini bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita sendiri. Dengan dasar ayat, man amila salihan fali nafsih, orang beramal soleh untuk dirinya. Ini dalil yang pertama, yaitu anjuran untuk berkurban. Nanti akan dibahas apa hukumnya kurban ini, wajibkah atau sunnah muakkad atau yang lainnya, akan kita bahas sesudahnya. Yang nomor 2 dari surat Al-Hajj ayat nomor 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan setiap umat, katanya Allah Ta'ala, kami syariatkan untuk berkorban. Nusuk itu kurban. Inna sholati wa nusuki, mansakan maknanya binatang yang dikurbankan. Lalu apa maksudnya Allah Ta'ala merintah kita berkorban? Liyadhkuru smallahi, supaya ketika berkorban mereka itu menyebut nama Allah. Yaitu kita membaca bismillah. Tidak pakai ar-Rahmanir-Rahim, tidak mengapa. Bismillah. Nanti ada jelaskan. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma hadha minni wa min ailati wa min ummati lam yudhakhi. Supaya mereka itu menyebut nama Allah. Ini menunjukkan kita menyembelih apapun hendaknya disebut nama Allah. Bismillah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tatkala Allah memberi rezeki kepada mereka ini berupa binatang ternak. Jadi di sini kurban adalah dari bahimatil an'am, binatang ternak, termasuk yaitu unta, dan termasuk pula sapi, termasuk pula kambing. Ada orang mengatakan kerbau boleh karena itu sejenis dari sapi. Kurban ayam tidak boleh. Kurban yaitu bebek tidak boleh karena ini bahimatil an'am. Disebut bahimatil an'am antara lain yaitu kambing, kemudian unta, kemudian sapi. Fa ilahukum ilahu wahid,
ilahmu, Allah telah memberitahu, yang kamu sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Falahu, maka kepada Allah aslimu, kamu harus menyerah, mau diperintah dan mau dilarang. Karena Allah memerintah kita untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah melarang kita karena untuk kebaikan kita. Semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala kalau kita pelajari, jika dilanggar membahayakan. Kemudian juga dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tadi menunjukkan disyariatkan kita berkorban, tentunya bagi yang mampu. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim bersumber Anil Barra bin Al-Azib radhiyallahu anhu, an Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih kurbannya setelah sholat, maknanya setelah sholat Id, berarti sempurna kurbannya. Ini menunjukkan kurban ada waktu. Yang menentukan waktu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Wa asaba sunnatahu, dan wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah melaksanakan sunnahnya orang muslim. Ini menunjukkan kurban tidak boleh disembelih sebelum sholat Id. Maknanya sebelum sholat ini, kita kalau mau menyembelih di masjid di sini, maka setelah sholat Id di sini kita sembelih. Kemudian juga dijelaskan di sini wa fi sahihaini. Tadi hadis menunjukkan di syariatnya kurban, menunjukkan waktu, ya, setelah sholat Id baru disembelih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersumber dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dhakhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini dzabahahuma biyadihi. Dari Anas bin Malik memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban ternaknya, yaitu berupa kambing kibas 2. Amlahai ini yang paling bagus. Kalau kambing itu ada di sini ada hitamnya, putih ada hitam, kemudian perutnya itu kalau ada. Dan juga mencari kambing yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling gagah. Nanti ada peraturan kambing atau binatang ternak mana yang boleh kita buat kurban dan yang tidak boleh kita buat kurban. Wasamma wa kabbarana, beliau menyebut nama dulu, bismillah, Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ini cara kurban beliau. Jadi kalau kambing itu dia angkat 2 kakinya direbahkan. Direbahkan, kemudian beliau menginjakkan kaki yang kiri ini dekat lehernya di sini. Dan di sebelah sendiri. Jadi kalau kambing itu sudah direbahkan, dia tidak akan bisa bangun ketika dipegang kepalanya. Maka segera untuk disembelihnya boleh, dan paling bagusnya kalau kita mampu menyembelih, kita sembelih sendiri. Kalau tidak mampu, maka kita menyuruh orang yang ahli menyembelih, yang tahu, yaitu yang peraturan menyembelih binatang ternak. Kemudian juga beliau menjelaskan aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinina yudakhi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau itu selama tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, setiap tahun berkorban. Setiap tahun berkorban. Karena orang berkorban untuk dirinya sendiri. Dan inilah kebaikan beliau, dan inilah kebaikan Islam. Maka tidak ada yaitu sosial yang tinggi melebihi sosial Islam, tidak ada. Kita diwajibkan zakat bagi yang mampu, bersedekah, berinfak, wakaf, dan juga yang lainnya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim bersumber dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyaksikan yaitu Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salatahu,
setelah beliau selesai sholat Idul Adha bin nas, yang mana mengimami manusia, beliau jadi imam, nadhara ila ghanamin, maka beliau melihat kok ada kambing qad dzubiha, telah disembelih. Jadi beliau setelah sholat Id, nah, melihat ada kambing kok sudah disembelih, menunjukkan disembelih sebelum sholat ini. Faqala, maka beliau memberitahu, man dzabaha qabla sholati falyadhbaha syatan makanaha, siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka hendaknya dia mengganti menyembelih lagi. Ini menunjukkan binatang kurban tidak boleh disembelih sebelum sholat Id, tetapi disembelih setelah sholat Id, di mana di situ diadakan sholat Id, setelah sholat Id baru disembelih. Adapun kita memang ada beberapa masjid yang terlambat sholat, kita sudah sholat duluan, mereka belum sholat karena masih menunggu, terlambat mereka belum sholat, sedangkan kita sholat, boleh kita melaksanakan kurban, karena kurban disembelih di tempat yang situ sudah dilaksanakan sholat Id. Ini perlunya. Wa man lam yakun dzabaha, maka barang siapa yang belum yaitu menyembelih, falyadhbah ala ismillah, maka hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah. Hadis ini memberi penjelasan siapa yang menyembelih kurban ternaknya sebelum sholat Id, itu bukan binatang kurban tapi sembelihan biasa, boleh dimakan asal disebut nama Allah, namun bukan binatang kurban. Tapi bagi orang yang wajib berkurban, dia harus berkurban kembali karena waktunya tadi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tentang hukum kurban, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajibatun, wajib, tentunya wajib bagi orang yang mampu. Dengan dasar hadis, beliau selama 10 tahun di kota Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. Ini menunjukkan wajibnya. Ini bagi orang yang sifatnya mengatakan itu wajib, tentunya kewajiban ini untuk orang yang mampu. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga Syekhul Islam. Ada lagi yang berpendapat sunnah muakkad, maknanya ditekankan. Sunnah muakkad maknanya dianjurkan. Ya, ini pendapatnya jumhur, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kesimpulannya kaum muslimin, siapa yang mampu berkorban, berkorban. Ya, tidak perlu kita diperintah oleh orang. Karena orang berkorban seperti orang makan untuk dirinya sendiri. Orang tidak makan dia lapar, orang tidak berkorban padahal mampu, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ini yang harus kita fahami. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa korban ini adalah yaitu sunnah muakkadah, namun kalau kita mampu lepas daripada hukum menurut para ulama, maka kita hendaknya berkorban. Adapun yang menunjukkan bahwasanya korban itu wajib dengan dasar ayat dari surat Al-Kautsar nomor 2, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, salat hukumnya wajib. Dan juga beliau menggandeng salat ini dengan kurban wanhar, dan berkurbanlah. Ini salat wajib, maka berkurban wajib. Tentunya beda antara salat dan kurban. Ini pendapat orang yang mengatakan bahwa kurban itu adalah hukumnya wajib untuk orang mampu. Tapi salat harus dilaksanakan, tidak ada istilah untuk tidak mampu. Tidak mampu berdiri, kita sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, kita sholat dengan berbaring. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya hukum kurban wajib bagi yang mampu dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Hakim dan disahihkannya. Man wajada sa'atan falam yudakhi, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Beliau bersabda, barang siapa yang mampu berkorban, lalu dia tidak berkorban, maka jangan ikut sholat di tempatku ini, maknanya sholat Id.
Ini bagi orang berpendapat hukumnya wajib ketika dia mampu. Tapi orang tidak mampu tidak harus hutang-hutang. Ya, karena orang tidak mampu, karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Kalau kita memaksakan hutang yang susah begini, kita sudah hutang, taruhlah hutang sapi 21 juta atau kambing 4 juta. Belum kita bayar. Besoknya kita meninggal dunia. Siapa yang membayar hutang kita? Nah, ini yang menjadi penjelasan. Maka jika mampu kita korban, kalau tidak atau kita mampu mungkin ada barang yang mau dijual tapi belum laku, hutang dulu boleh karena ada barang yang mau dijual. Tetapi kalau kita tidak punya apa-apa lalu hutang, maka tidak diperkenankan karena khawatir kita meninggal dunia belum bisa membayar, itu menjadi sanksi dan juga menjadi pertanyaan, yaitu kubur. Selanjutnya, penjelasan berikutnya yaitu tentang yaitu tentang masalah bagi orang yang berkorban. Bagi orang berkorban, kalau sudah ada niat berkorban, tidak boleh mencukur bulu ketiak atau bulu kelaminnya atau rambutnya. Nah, bagi orang sudah niat kurban, kecuali sekarang belum ada niat, tidak mengapa. Tapi setelah Dzulhijjah tanggal 1 belum ada niat, tiba-tiba ada rezeki yang mendadak, tanggal 3-nya baru ada niat, maka saat itu tidak boleh, yaitu memotong rambutnya, tidak boleh juga memotong kukunya. Maknanya kuku kita bukan kukunya kambing, bukan rambutnya atau bulunya kambing. Ada orang yang keliru menafsirkan dengan dasar hadis. Qauluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilalan Dzulhijjah." Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah, maknanya tanggal 1 Dzulhijjah. Hilal itu maknanya bulan sabit gitu. Wa arata ahadukum ayyudhhiya, sedangkan kamu sudah punya niat untuk berkorban, fal yumsik min sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalau sebelum itu tidak mengapa. Walaupun sekarang kita sudah punya kambing ya, tapi karena belum masuk 1 Dzulhijjah, kita boleh memotong kuku, rambut dan juga bulu yang ada di tubuh kita. Tapi ketika sudah tanggal 1 Dzulhijjah, sebelumnya sudah ada niat kurban, maka pada tanggal 1 tidak boleh kita mencukur rambut atau memotong rambut, memotong kuku sampai binatang ternak itu disembelih. Taruhlah disembelih tanggal 12-nya atau 11-nya, setelah disembelih baru kita boleh memotong kuku kita. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa? Ya beginilah, yaitu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim, fala yamussu min sya'rihi wa bisrihi syai'an. Jangan kamu potong rambutmu dan jangan kamu cukur bulu badan kita atau bulu kelamin kita, tidak boleh. Walaupun itu laki-laki atau wanita, karena ada yaitu larangan, kecuali kalau orang itu lupa atau dia jatuh yang lainnya yang perlu pengobatan. Dikatakan oleh dokter ini, Pak, perlu dicukur untuk penyembuhan, boleh, karena ada ilat penyebab yang mengharuskan dia untuk dipotong atau dicukur rambutnya. Wa wajhu dilalah, kenapa kok demikian? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawwadul udhiyata ilal irata wa tafwidhiha ilal irata yunafi wujubaha id al wujubu luzumun la yafudhu ilal iratati. Dikatakan di sini, mengapa beliau menjelaskan demikian? Karena ini adalah peraturannya dari Allah Subhanahu wa taala.
kita harus mentaati. Seperti sholat maghrib kenapa 3 rakaat, sholat isya kenapa 4, sholat subuh kenapa 2. Kita sami'na wa ata'na, dan kita tidak boleh membantah mengapa, kecuali kalau kita tahu hikmahnya, kita menjelaskan hikmahnya. Kalau kita tidak tahu, cukup dengan mengamalkan yang ada, karena Allah berfirman sami'na wa ata'na. Selanjutnya, lebih baik mana ketika kita waktu kurban ini punya duit, diinfakkan duitnya atau digunakan untuk kurban? Karena ada sebagian berpikir, oh sapi sudah banyak di masjid itu, kambingnya sudah puluhan, nah saya itu mau berkorban, nanti sia-sia. Oleh karena itu saya bagikan saja duit untuk beli sapi 21 juta ini, saya bagikan kepada fakir miskin. Saya tidak berbuat untuk kurban karena sudah ada kurban yang lain. Maka ini pendapat yang keliru. Karena Allah Ta'ala menilai kita bukan dengan akal kita. Menilai kita contoh yang dicontohkan oleh beliau, ini harus kita amalkan. Dan ini tidak khilaf dari kalangan para ulama. Terkadang kita ini muncul pemikiran tertentu, dibawanya oleh logika, wah daripada nanti mubadzir daging yang banyak ini, lebih baik kita bagikan duit-duit saja, tidak boleh. Karena apa di sini? Wa dzabhul udhiyah afdalu minas shadaqah. Menyembelih kurban lebih mulia daripada sedekah. Karena sedekah waktunya 24 jam. Waktunya 1 tahun penuh. Kalau kurban waktunya tertentu. Dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat sampai ayyamut tasyrik tanggal 13, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Dan waktunya terbatas. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang ahli hadis. Demikian juga berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, muridnya yakni Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan adzabhu fi maudhihi afdalu minas sadaqi bisamanihi. Korban yaitu tepat waktunya, itu lebih utama daripada kita membagikan duitnya, kita sedekahkan. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita fasholli li rabbika wanhar. Dan tidak ada keterangan gantilah kurbanmu itu dengan duit saja, walaupun daging itu banyak. Karena Allah Ta'ala menilai kita ini ketaatan kita. Ini harus kita fahami. Yakni walau zata fi samani fatasaddaqa bi aksara minhu. Mungkin orang ini saya kurban sapi ini umpamanya 21 juta. Saya akan bagikan duitnya saja 30 juta, maka lebih utama sapi yang dibeli untuk dikurbankan. Karena ada perintahnya. Dan karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar. Jadi walaupun dagingnya banyak, ya, walaupun nanti daging itu dikirim ke negara yang lain boleh. Perhatikan kalau kita pas melihat orang pada waktu haji, berapa banyak yaitu onta, kambing yang yaitu disembelih. Kalau dan nanti boleh dikirim di beberapa tempat negara yang lain kalau kelebihan daging di tempat tersebut. Dan karena Allah mensyariatkan kita untuk berkorban. Wa yadullu anna dzabhaz udhiyati afdalu minas shadaqati bisamaniha. Adapun penyembelihan kurban lebih baik daripada mengganti uang untuk disedekahkan, annahu huwa amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 10 tahun di kota Madinah setiap tahun kurban dan menganjurkan sahabatnya kurban, dan tidak ada satupun sahabat yang kurbannya digantikan duit untuk dibagi-bagikan. Makanya kita diperintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-matin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah umat yaitu sahabatku. Ya, jadi jangan sampai akal kita maju. Kita berpegang kepada dalil. Kalau sudah dalil kita sami'na wa ata'na. Dan juga dijelaskan wal muslimin, orang-orang muslim pada zaman beliau, pada zaman tabi'in berkorban, tidak mengganti dengan duit. Fa innahum kanu yudakhun, maka mereka ini adalah
berkorban, bukan menggantikan nilainya korban itu lalu dibagikan duitnya kepada umat. Ini harus difahami. Wa yadullu ala anna dzabhil udhiyah afdalu minas shadaqah. Mana dalilnya bahwasanya berkorban saat waktu kurban lebih mulia daripada kita mengeluarkan uangnya untuk kita sedekahkan? Annan nasa asabahum dzatu sanatin majaa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat masa beliau berkorban, manusia banyak yang lapar. Banyak yang lapar karena terserang yaitu kemarau panjang. Tetapi beliau saat itu bukan menyuruh untuk dibagikan nilainya uang kurban itu sehingga mereka memberi gandum yang lainnya, tapi tetap beliau menyuruh para sahabatnya untuk berkorban. Ya, terkadang kalau kita mendengar orang, wah daripada korban banyak, fakir miskin masih banyak, anak yatim masih banyak, lalu dibagikan duitnya saja, maka ini adalah menyelisih sunnah. Selanjutnya pula al-qismu salis wa ammal udhiyah alal amwat. Bagaimana hukumnya kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia, seperti bapak kita telah meninggal dunia, ibu kita. Ya, ini ada pendapat 3. Pertama, kalau kita berkorban, kita masih hidup korban, menyertakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia boleh. Ya Allah, ini korbanku dan korban untuk 2 orang tuaku. Dan korban untuk istriku yang telah meninggal dunia boleh. Karena ada dalil. Yang mana beliau ketika menyembelih, Allahumma hadza minni wa min Muhammadin wa min ailati. Ya Allah, ini korbanku dan untuk keluargaku yang telah meninggal dunia. Boleh. Dengan syarat yang hidup ini korban, lalu menyertakan pahalanya untuk keluarganya meninggal dunia. Inilah kebaikan kurban. Kalau kita sholat menyertakan pahalanya untuk ibu bapak, tidak ada tali, tidak boleh. Tapi kalau kurban ada, mengeluarkan zakat juga boleh. Ya Allah, ini tanah aku wakafkan pahalanya untuk bapak ibu, boleh. Karena ini amal ibadah harta. Berbeda dengan amal ibadah fisik, tidaklah boleh dilakukan kecuali untuk dirinya sendiri. Dengan dasar ayat, man amila salihan fali nafsi. Ini yang pertama. Yang nomor 2, dia tidak berkorban. Yang hidup tidak berkorban, tetapi dia ingin mengorbani bapak ibunya yang telah meninggal dunia. Ini tidak ada contoh. Ini tidak ada contoh. Maka jangan dikerjakan kalau tidak ada contoh. Karena Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dicontohkan oleh beliau kerjakan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Yang nomor 3, orang itu sekarang sudah niat kurban. Nah ya, sudah niat kurban, memberitahu keluarganya, anaknya, ini kambing, ini sapi, ya sudah saya siapkan sekarang untuk kurban. Kalau sudah disiapkan sekarang untuk kurban, tidak boleh dijual. Nah, karena ini untuk ibadah. Nah, ternyata dia pada waktu sebelum kurban meninggal dunia. Maka boleh, karena ini sebagai nazar dia. Dan dia sudah niatnya orang yang hidup. Jadi boleh dilaksanakannya. Ini yang nomor 3. Jadi saya ulang lagi. Ketika kita masih hidup, berkorban, upayakan menyertakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena kita tidak bisa membalas budi orang tua kita. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban untuk 2 orang tuaku. Kurban untuk keluarga. Ini boleh. Yang nomor 2, berkorban untuk orang mati saja tidak boleh karena tidak ada contoh. Nomor 3, berkorban untuk orang telah meninggal dunia karena orang telah meninggal dunia sebelumnya sudah ada niat untuk kurban. Ini sapiku ini ya nanti untuk kurban. Ternyata dia sebelum kurban sudah meninggal dunia, wajib dilaksanakan karena sudah ada niat sebelum dia meninggal dunia. Ini ringkasan dari penjelasan, yaitu berkorban untuk orang mati dan berkorban untuk orang hidup. Dijelaskan di sini. Al-qismus salis ayyudhakhiya 'anil mayyiti bimujibi wasiyatin minhu tanfidan liwasiyatihi.
menyembelih binatang ternak kurban untuk orang meninggal dunia karena wasiat dia. Nah, wasiat dia sebelum meninggal dunia. Ini boleh. Karena melaksanakan wasiat hukumnya wajib dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah 181. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un alim. Barang siapa yang mengganti wasiatnya setelah dia meninggal dunia, maka dosanya terhadap orang yang menggantinya. Jadi mamanya ada orang tuanya, ini wasiatku, kambingku ini, sapiku ini untuk kurban. Dan diwasiatkan kepada anaknya. Karena sudah diwasiatkan untuk kurban, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Tetapi harus dilaksanakan wasiat itu. Ternyata belum dilaksanakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Maka meninggal dunia belakang, wasiatnya duluan. Maka yang dipegang adalah wasiatnya. Nah, ini bagi orang yang berwasiat, makanya ditulis. Kalau perlu untuk ditulisnya. Supaya nanti yaitu menjadi jelas bagi orang yang mau menyembelihnya. Dan juga dijelaskan di sini an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu dhaha bi kabsaini. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menyembelih yaitu kurban 2 kambing kibas, kambing besar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhiya anhu. Begini, beliau itu berwasiat supaya aku ini menyembelih. Nah, ya. Jadi beliau sudah menyiapkan 2 kambing kibas tua, kemudian berwasiat kepada sahabat Ali. Nah, nanti kamu yang menyembelihlah. Maknanya kalau beliau meninggal dunia, maka pengganti yang menyembelih adalah sahabat Ali atas wasiat beliau. Ini menunjukkan bolehnya, yaitu orang telah meninggal dunia. Ketika sebelumnya ada niat menyembelih kurban, hendaknya dilaksanakan oleh walinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, waktu udhiyah, waktu kurban. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Al-udhiyah ibadatun mu'aqqatatun. Kurban ini ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah ta'ala waktunya. Seperti siam yang wajib ditentukan waktunya. Salat ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat wajib untuk orang mukmin sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala waktunya. Nah, kurban juga begitu. Wa awwalu waqtiha ba'da salatil Id. Nah, ini. Awal waktu penyembelihannya adalah setelah salat Id yang dilaksanakan di tempat kurban itu. Liman yusalluna ka ahlil buldan. Seperti orang salat yang mana di situ ada tempat yang salat. Lalu setelah sholat Id dilaksanakan kurban. Ya, sebagaimana tadi kita tidak boleh menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id. Selanjutnya pula, dia mengatakan man dzabaha qabla sholati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu ahlahu. Barang siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat Id, berarti itu daging yang dihidangkan untuk keluarganya. Bukan untuk kurban. Ini perlunya kita memahami. Wa laisa minan nusuki fi syai'in. Dan itu tidak termasuk daging kurban. Walaupun boleh dimakan, tetapi bagi yang wajib kurban dia harus menyembelih kembali. Karena yang pertama waktunya beda. Seperti kita sholat. Kita kira yaitu sholat ini adalah sholat yaitu maghrib. Ternyata kalau mendung sebelum maghrib kita sudah sholat. Karena keyakinan kita sudah maghrib. Ternyata kita mendengar adzan bahwa tadi sholat kita tadi maghrib batal karena belum waktunya. Ya, seperti orang siam. Sebelum maghrib dia mengira itu yaitu sudah maghrib, dia sengaja untuk berbuka maka batal siamnya. Demikian juga masalah kurban. Ini penting sekali untuk kita pelajari sebelum pelaksanaan kurban itu sendiri. Wa man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra.
ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang sengaja menyembelih binatang ternaknya sebelum sholat id, maka hendaknya mengulang kembali sebagai binatang kurbannya yang mau dikurbankan. Selanjutnya, wal afdalu alla yadhbaha hatta yadhbahal imam. Mulianya menyembelih ini, kita tidak menyembelih kecuali para imam, orang-orang yang punya ilmu dulu menyembelih. Karena orang punya ilmu itu dia tahu hukumnya. Ini belum waktunya sholat. Setelah imam yang punya ilmu menyembelih, baru kita menyusul. Karena kita sudah yakin orang punya ilmu, insya Allah istiqomah dia. Dan ini berdasarkan in kana al-imamu yadhbahu fil musalla iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam washabihi. Apabila imam itu dia menyembelih binatang kurbannya di tempat sholat, mananya di pelataran, ya di halaman masjid yang lainnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Ini berkenaan dengan waktunya, karena kita tidak boleh menyembelih yang tidak menurut dengan beliau. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nakhri bil Madinah. Pernah beliau mengimami salat pada waktu hari kurban di kota Madinah. Fataqaddama rijalun, tiba-tiba ada orang jamaahnya ini yang duluan pulang. Fanaharu, lalu berkurban. Wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nakhara. Maka mereka menduga bahwa Nabi itu setelah menyembelih. Nah, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintah, man kana nakhara qablahu, siapa yang berkorban sebelumnya, ayyu'ita bi nakhrin akhara, supaya mengulangi penyembelihannya lagi. Kesimpulannya begini. Jadi kalau di negeri itu, di desa itu, kampung itu, kota itu ada panutan orang-orang yang menjadi imam. Dia ketika sudah menyembelih, baru kita menyembelih. Ya, jadi karena ini kita yang jadi panutan adalah para imam yang memiliki sunnah atau memiliki yaitu ilmu din. Baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat, masih ada waktu sedikit menunggu yaitu sholat, menunggu adzan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Pembahasannya banyak, tapi insya Allah waktu yang lain akan kita bahas apabila kita bisa berjumpa kembali. Nah, baik, tidak ada pertanyaan. Barangkali kita cukupkan sekian, dan waktu sudah masuk isya, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh, terutama kurban ini bagi yang mampu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.